Pemirsa, di era digital ini seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Apakah lebih penting untuk membeli gadget yang canggih dan modern atau berkurban untuk membantu orang lain? Jadi, berkurban bukan hanya tentang ibadah, tapi juga soal kepedulian dan juga empati terhadap orang lain, pemirsa. Dengan berkurban dapat meningkatkan kesadaran diri dan spiritualitas, serta membangun koneksi sosial dengan sesama. Berkurban juga dapat membantu untuk lebih bersyukur dan menghargai nikmat yang telah diberikan, dapat lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting dalam hidup, seperti keluarga, teman, dan masyarakat. Mari jadikan berkurban sebagai bagian dari hidup dan rasakan perbedaannya. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita dan menjadi lebih baik. Berkurban bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang menjadi lebih baik sebagai manusia dan menjadikan hidup lebih bermakna. Jadi kita akan pilih mana nih? Valen pilih beli gadget atau kemudian berkurban? Itu kan banyak ya pertanyaan-pertanyaan. Apakah generasi sekarang tuh memikirkan salah satu dari itu lebih condongnya kemana? Aduh, pikir-pikir dulu kali ya, hitung-hitung dulu kali dulu ya. Ya, karena kan masih banyak mereka juga yang butuh untuk mempertimbangkan spendingnya atau mempertimbangkan tabungannya, tapi juga ada sunnah ya untuk kemudian bisa berkurban tadi. Dan kita akan bahas terkait dengan hal ini bersama dengan psikolog yang sudah hadir, Mira De Amir. Selamat pagi, Mbak Mira. Mbak Mira, selamat pagi. Selamat Idul Adha. Selamat Idul Adha. Nah, jadi nanti saya mau ajak Anda juga pemirsa untuk jangan lupa ikut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839910. Nanti akan ada di layar kaca, langsung telepon dan akan langsung dijawab oleh psikolog yang sudah ada di sini hari ini. Saya mau langsung saja, Mbak Mira. Jadi kalau mungkin anak masih muda dalam kategori usia sekitar ya 25 sudah punya penghasilan lah ya, 25 sampai 40 tahun mungkin ya kan, itu mungkin ada hatinya mungkin bertanya apakah harus berkurban atau harus mementingkan kepentingan kehidupan sehari-hari, entah beli gadget atau plan untuk traveling gitu. Apa sih yang membuat orang akhirnya memutuskan untuk enggak berkurban dulu? Ya usia-usia sekian ini kan juga masih awal-awal menikmati hasil jerih payahnya ya, bekerja lalu mendapatkan pendapatan pertama, first salary gitu ya, kadang-kadang entah traktir keluarga, lalu juga ternyata masih ada nih list-list yang belum terpenuhi nih, mesti punya barang ini, punya itu, harus ke sini, harus ke sana gitu kan. Nah, itu terkadang ya memang mereka juga setelah tadi yang dikatakan Valen hitung-hitung dulu seperti apa, akhirnya mereka gitu. Menjadi wah iya ini aku belum terpenuhi atau mungkin juga belum sampai tadi ke memilih gadget tertentu ya dengan harga sekian gitu kan, tapi memang untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari mereka merasa aku harus realistis nih gitu ya. Kalau hitung-hitung kok kayaknya masih belum bisa mencukupi gitu. Harus realistis, tapi kemudian realistis itu kan dihadapkan dengan kesadaran spiritual, ya gitu. Umat beragama begitu, sebagai umat Islam yang baik kan diajarkan untuk juga bisa berkurban. Nah ini kan seringkali ini bentrok nih, ada emosi-emosi, ada perang gitu ya. Nah kemudian bagaimana nih Mbak untuk menyiasati supaya kita tidak merasa bersalah mungkin ketika kita tidak berkurban atau memilih untuk tidak berkurban tahun ini, tapi kemudian juga tidak mengesampingkan keimanan kita. Itu gimana tuh Mbak, mengatur psikologinya tuh Mbak? Betul, memang kalau kita bicarakan tentang keimanan, apalagi yang menyangkut tentang spiritual, itu kan memang ada kematangannya untuk menuju ke sana gitu ya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kok dari si A dengan si B kok beda ya gitu ya, kerelaannya, keikhlasannya untuk berkorban kok berbeda. Balik lagi tentu dengan seberapa besar pendidikan ataupun pemahaman agama seseorang ini pernah dapatkan gitu ya, seberapa intensnya dan mungkin seberapa besar penanaman nilai-nilai keagamaan, keimanan yang ditanamkan oleh lingkungan keluarga gitu ya. Tadi kata yang penting tadi diungkapkan di tayangan itu adalah berempati. Ya. Empati itu nggak salah kerja lalu kita harapkan kamu punya empati, terutama empati sosial, tubuh besar lalu kamu siap untuk berkorban. Namun empati itu memang sebenarnya tumbuh
ataupun dikembangkan semenjak seseorang masih kanak-kanak, usia balita bahkan, bahwa kita mampu berempati ke orang-orang di sekitar kita, berempati sosial itu untuk bisa merasakan kesulitan, kesusahan, gitu ya, dan mau berbagi dengan orang lain. Oke. Perasaan empati mau berbagi itu sebenarnya seberapa kuat sih Mbak Mira sampai bisa akhirnya membuat seseorang tuh mempertimbangkan yang mana kebutuhan material untuk saya saja atau spiritual untuk sesama manusia, dengan tetangga-tetangga yang mungkin dia lihat membutuhkan. Bagaimana perannya di situ tuh? Ya, jadi empati ini memang seberapa besarnya tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan pendapatan kamu berapa sih gitu loh. Apakah sudah tercukupi atau belum gitu ya. Ada mereka yang sebenarnya mungkin pendapatannya masih bisa dikatakan kurang ya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, tapi memang rela berbagi, rela menabung, menyisihkan pendapatannya tiap bulan gitu ya, sehingga nanti ketika tiba saatnya untuk Idul Kurban, dia udah ada nih tabungannya khusus untuk membeli hewan kurban tersebut gitu. Nah, itu sebenarnya juga bagaimana seseorang ini dia sudah tumbuh dengan, saya singgung dengan kecerdasan finansial. Itu kan sesuatu yang sebenarnya bisa di-planning ya. Itu sudah bisa dipos-posin gitu ya. Betul. Untuk kemudian dipersiapkan Idul Kurbannya. Nah, sekarang ada penelpon Nurul di Jakarta. Selamat pagi Mbak Nurul, silakan kalau ingin bertanya. Pagi Mas Jason, Mbak Valen, dan Mbak Mira. Ini saya mau nanya, kenapa ya kalau untuk zaman sekarang kita tuh kalau untuk beli berkurban yang harga kambing 3 juta, 4 juta tuh agak berat. Tapi kalau untuk kebutuhan lain, beli gadget yang harga 10 juta, itu tuh kita kayak nggak susah gitu untuk mengeluarkan uangnya. Itu tuh ada masalah di pribadi kita atau apa? Minta tolong bagaimana cara mengatasinya, antisipasinya supaya kita tuh lebih cermat lagi gitu loh. Terima kasih. Terima kasih Lucu ya. Ada masalah apa enggak tuh? Jadi Apakah ada kita masalah ya? nggak di diri sendiri? Kalau ini jadi masalah, nanti banyak banget masalah ya gitu. Tapi mungkin bukan masalah ya. Tapi tadi melanjutkan tadi bahwa ini sesuatu yang kita bisa antisipasi satu. Lalu ini satu bagian dari kecerdasan yang kita bisa kembangkan. Kecerdasan finansial mungkin, mohon maaf, kalau gadget mungkin kita bisa beli secara kredit, benar nggak? Betul. Iya kan? Betul. Tapi kalau hewan kurban kayaknya belum pernah ada kan? Belum. Nah, jadi bukan di kredit untuk pembelian hewan kurban tersebut, namun itu tadi kita sudah meniatkan bahkan mungkin setahun atau beberapa tahun dicicil sebelumnya. Kalau zaman dulu itu ya, zamannya ibu saya itu ada amplop khusus yang memang untuk menyisipkan. Dia hitung nih kira-kira tahun depan hewan kurban harganya berapa. Lalu dia bagi 12 bulan. Secara tertib gitu ya, diikuti tentunya oleh motivasi dan keinginan untuk berkorban, akhirnya nanti jadi dibuka. nanti sudah hari dibuka lalu dibayarkan untuk membeli hewan kurban. Nah, itu ada lagi pemirsa yang mau bertanya langsung, ada Pak Rohim di Cibubur. Pak Rohim, selamat pagi, silahkan Pak, boleh pertanyaannya? Ya, selamat pagi Mbak. Ya, ini mungkin mungkin bukan pertanyaan kali Mbak, memang dulu waktu pertama kali awal ingin ngasih ini aja sharing mungkin Mbak. Dulu waktu saat memutuskan berkurban, betul sih memang ada sedikit keraguan-raguan gitu ya terkait dengan apakah berkurban atau bagaimana gitu ya. Nah mungkin ingin sharing aja dulu, mungkin kalau sekarang kan pilihan-pilihan untuk berkurban itu kan banyak sekali ya. Dari sisi harga pun sudah sangat banyak gitu yang relatif memang terjangkau gitu ya. Kita lihat dia tadi tayangan Metro TV tadi kan sebetulnya di angka 2 juta sekian kan sudah bisa membeli satu ekor kambing ya. Sesuatu yang sebetulnya memang secara nilai mungkin tidak terlalu besar dan insya Allah cukup terjangkau. Nah mungkin pemahaman mungkin ya, dulu saya juga memiliki pemahaman berkurban itu identik dengan mahal gitu, identik dengan sesuatu yang kayaknya nggak mungkin deh berkurban gitu, karena mungkin harganya mahal, tinggi dan segala macam. Tapi nyatanya kalau kita lihat tidak terlalu mahal, malah mungkin dibandingkan dengan beberapa barang-barang lain gitu ya, relatifly sama gitu ya, harganya, malah mungkin ini lebih terjangkau. Yang kedua memang betul sih, saya kira mungkin
terkait dengan keyakinan juga sih ya. Artinya kalau berkurban itu kan bukan masalah kalau menurut saya Mbak ya, bukan masalah hanya sekedar uang, tapi juga menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak Rohim, terima kasih Pak Rohim. Tadi sudah disampaikan ini ada sharing dari Pak Rohim kalau mungkin nggak soal harga juga lah ya sebenarnya ya. Ekonomis dan terjangkau lah sebenarnya untuk bisa dilakukan gitu. Jadi sebenarnya kan ini masalah mindset ya sebenarnya ya. Betul. Mbak, kalau kita bilang mahal nggak juga kok gitu kan. Ternyata ada yang bisa sekarang juga. harga 2 juta gitu. Ya, jadi kesadaran dan keikhlasan untuk berbagi. Kalau salah satu ya cara orang tua mengajarkan pada anak-anak bahwa ibaratnya korban apa yang dibagikan, daging kan ya gitu ya. Jadi misalnya kita makan di rumah ini itu bisa makan daging. Tapi belum tentu mungkin tetangga kita, orang-orang yang tinggal di belakang rumah kita, dia bisa makan daging tuh belum seminggu sekali, itu belum tentu gitu. Jadi mungkin di momen Idul Adha ini seringkali yuk kita bisa makan daging nggak cuma di rumah kita tapi juga di tetangga kita. Ya, di beberapa keluarga ataupun di beberapa area perkampungan itu akhirnya disediakanlah, dijual tusuk sate gitu ya, arang-arang, kipasnya segala rupa. Dan mereka jadi kayak memang suasananya suasana perayaan ya. Nah gitu, itu dia. Karena pemirsa sebenarnya perayaan Idul Adha ini punya makna historis, tapi juga yang tidak kalah penting adalah makna untuk keluarga dan juga komunitas. Nanti kami akan lanjutkan lagi diskusi. Saya mau tanyakan langsung, jadi kalau dari lingkungan keluarga, orang tua gimana ya caranya mengajarkan untuk anak-anak mau berkurban? Sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum pemirsa, Idul Adha bukan sekedar soal penyembelihan hewan, tapi di situ menyimpan pesan besar tentang keikhlasan, kemudian solidaritas sosial dan juga ketundukan. Untuk menggali lebih dalam terkait dengan makna Idul Adha ini, kita akan langsung berbincang dengan Kiai Haji Ahmad Rosyidin Mawardi yang merupakan Ustadz Pemimpin Mu'tazam Utamatur. Assalamualaikum Pak Kiai, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, itu juga yang kita harapkan para pemirsa di rumah dan juga yang tentu saja akan menyambut Idul Adha. Pak Kiai, apa sebenarnya makna penting Pak dari Idul Adha itu sendiri? Ya, dari sisi nama Idul itu kembali Adha berkurban. Jadi kurban itu kan dilakukan setiap tahun. Jadi kalau ngomong Idul Adha itu kembali kita berkurban. Nah, di balik peristiwa kurban tentunya tidak bisa dipisahkan dari pengorbanan seorang nabi yang disebut sebagai bapak tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang begitu diperintahkan oleh Allah Ta'ala tanpa syarat kemudian melakukan apapun. Mulai yang pertama, beliau itu tinggal di Palestina, kemudian diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk hijrah ke Mekah atau Bakah zaman dulu. Setelah sampai di situ, beliau harus meninggalkan istrinya dan putranya yang ditunggu-tunggu, yaitu Nabi Ismail dan istrinya Ibunda Hajar. Ya, setelah anaknya besar, kemudian diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih. Jadi ada 2 kali minimal peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang menjadi suri teladan bagaimana yang namanya ikhlas, yang namanya Allah memerintah itu tidak perlu logika, tidak perlu dipikir-pikir, kemudian dilakukan. Demikian pula dalam riwayat Ibunda Hajar ditinggalkan itu sebagai manusia, beliau berat. Tapi kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Tuhanmu? Benar, ini perintah Tuhanmu. Maka kemudian Ibunda Hajar yakin bahwa perintah Allah itu tidak mungkin menzalimi beliau dan anaknya. Jadi inti utama dari Idul Adha, setiap tahun itu kita diminta untuk merefresh bagaimana kecintaan kita kepada Allah melalui bagaimana tanpa syarat kalau Allah memerintahkan sesuatu kita kerjakan. Nah, di Idul Adha itu dibuktikan dengan kita membeli seekor kambing, kemudian dipotong, atau seekor sapi untuk 7 orang dalam satu keluarga maupun patungan. Oke, lalu bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai penting di Idul Adha itu dari kisah Nabi Ibrahim di kehidupan kita sehari-hari? Karena tentu bukan sekedar penyembelihan hewan kan? Betul. Ya. Kalau secara syariat ada dalil mengatakan tidak akan sampai kepada sisi Tuhanmu itu darah dan daging dari korban. Yang sampai adalah ketakwaan. Ya, jadi tidak, yang sampai itu bukan darah yang mengalir atau dagingnya,
tetapi yang sampai adalah ketakwaan. Dan ketakwaan itu selalu dibangun oleh dua dimensi. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman itu imannya kuat, kemudian sholat, setelah sholat apa? Infak. Nah, kurban itu setelah motong kan dibagikan. Ya, itu simbol bahwa yang namanya orang bertauhid itu harus fokus kepada tauhid, yaitu ibadah ubudiyah, tapi jangan lupa muamalah. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Nah, korban itu simbolnya seperti itu. Kita mengeluarkan dari tabungan kita, kalau itu 3.500.000 misalnya, berarti sehari ya, atau sebulan ya, kalau 360 hari berarti kita menyisihkan sekitar 10.000 ya, atau 3,5 juta kan, berarti kan sekitar 10.000. 10.000 itu kita niatkan setahun sekali kita berbagi kebahagiaan kepada orang yang jarang ketemu daging. Maka yang berhak menerima daging itu justru orang yang jarang makan daging. Kalau orang yang sering makan daging ya mengambil berkah. Nah itu juga kemudian bagaimana kalau kita menjadi panitia kurban itu prioritasnya itu justru orang yang jarang makan daging. Jangan sampai mentang-mentang kita panitia kurban, justru kita ngambil pahanya yang paling gede, mengambil bagian yang penuh dagingnya. Nah, ini tidak sesuai dengan tujuan syariat. Oke, baik Pak Kiai, terima kasih atas waktunya. Bismillah. Semoga pemirsa di rumah bisa mendapatkan manfaat dari perbincangan kali ini. Tentu saja jangan sampai makna dari Idul Adha ini hanya lewat begitu saja, tapi bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pahlawan, jadilah manusia yang bermanfaat, dan jadilah yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kembali ke studio. Kita lanjut lagi dialog sama Mbak Mira soal memilih untuk berkurban, nahan dulu atau spending dulu untuk yang lain nih. Nah, berbicara soal itu kan tentu ada nilai-nilai yang sebenarnya harus ditanamkan. Mungkin sejak kecil. Gimana ya caranya supaya menanamkan ke anak-anak, ke keluarga, atau mungkin mereka yang belum berkurban untuk kemudian bisa tuh menyisihkan sedikit uangnya atau kemudian memfokuskannya kepada Idul Kurban atau Idul Adha. Di hari sekarang yang godaan ada di mana-mana. Ya, jadi memang ini semua tentu datangnya ataupun tumbuhnya adalah dari lingkungan keluarga. Ya, tentunya keluarga yang hangat, keluarga yang memang memungkinkan seorang anak untuk tumbuh dan kembang secara baik, itulah yang dibutuhkan, gitu ya. Sebelum dia bisa ataupun mau berbagi, tentunya dia sudah merasa tercukupi, ya. Aku cukup kasih sayang, aku cukup perhatian, aku cukup bisa makan bersama keluarga, itu udah sesuatu yang mahal ya kalau saya bilang ya. Sudah jarang sekali keluarga-keluarga ini melakukan makan bersama setiap harinya, karena kesibukan, karena banyak hal lah penyebabnya. Nah, ketika seorang anak sudah merasa cukup dengan kondisi itu, sehingga tentunya nggak bisa dikatakan tidak sulit baginya untuk menyisihkan, untuk membagi, untuk memberi. Gitu. Jadi cukup dulu di dalam keluarga ya, Betul. Mbak Mira, yang bisa diajarkan oleh orang tua nanti. Ada lagi Mbak Mira yang mau curhat atau bertanya boleh. Ada Pak Supriyadi di Bogor. Pak Supriyadi, selamat pagi, silakan Pak. Ya. Selamat pagi Mbak. Ya, tadi kan ada yang bertanya bagaimana cara memerhatikan perintah Allah, yaitu untuk berkorban dan menomorduakan kepentingan pribadi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Supriyadi untuk pertanyaannya. Jadi mungkin intinya bagaimana mengutamakan spiritualitas kita, karena kan ini sesuai dengan ajaran Tuhan, ajaran Allah. Ketimbang dengan ini ada needs yang harus yang harus dipenuhi dalam kurun waktu dekat atau jangka panjang juga sama. Ya, jadi memang kalau itu tadi, jadi Idul Kurban itu kita kan udah tahu ya, itu kan sesuatu waktunya itu jatuh setiap tahunnya di tanggal yang sama, tanggalan Islam tentunya kan, itu jatuhnya waktunya sama. Lalu juga aku ada kebutuhan lain lagi nih, contohnya tadi beli gadget gitu kan. Jadi memang itu tadi, dari keluarga yang hangat akhirnya juga memungkinkan seseorang anak untuk tumbuh ataupun cerdas dalam melakukan planning, termasuk bagaimana dia untuk menghabiskan uangnya, gitu kan. Kapan aku perlu belanja
si HP baru atau gadget baru ini gitu kan, dan kapan aku seharusnya juga bisa untuk membelikan hewan kurban. Gitu. Ketika anak itu merasa dia nyaman, dia merasa tercukupi gitu, nggak sulit untuk mencapai mempertimbangkan ataupun menimbang, ya itu tadi menimbang-nimbang kapan mesti beli. Ada part dari seorang financial planner juga ya di dalam diri betul. orang yang harusnya kalau memang dia mau berkurban dia harus planning dulu gitu. Betul. Tapi intinya adalah inti dari percakapan ini harus ada prioritas. Pastinya. Harus kemudian bisa mengatur keuangannya, ya, dan kemudian diajari dari keluarga dan diajarkan dari keluarga untuk merasa cukup dulu dari keluarga ya. Itu tuh mindset pentingnya. Terima kasih Mbak Mira. Terima kasih. Happy banget hari ini kita berbagi, ternyata bisa loh untuk mau berkurban tanpa mengesampingkan aduh nanti jalan-jalannya gimana ya, beli gadgetnya gimana ya. Ini masih muda, bisa ternyata. Bisa. Semoga yang belum berkurban tahun ini, tahun depan insya Allah bisa berkurban. Amin.